You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur malam hari ini sama-sama kita boleh bersekutu, dan kita akan membuka bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam ini di dalam Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang kedua. Saya mengajak kita membaca seluruh ayatnya sampai ayat 22. Amsal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita membaca bergantian, pria dan wanita. Pria akan mulai membaca ayat pertama, lalu nanti wanita ayat kedua. Kita silih berganti hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan baca judulnya, sesudah itu mohon yang pria mulai membaca. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu mendengarkan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada-kepadanya. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mengejarnya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Segala orang yang tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan meninggali tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pasti pernah baca Amsal. Coba ingat-ingat, Amsal
Yang mana satu atau dua ayat yang jadi ayat favoritmu? Atau nggak tahu lagi, ada ayat di Amsal ya? Ayo, kalau bicara Amsal senengnya yang mana? Kau baru mau cari sekarang. Apa Amsal yang paling diingat? Ayo, satu dua orang boleh. Jangan satu dua orang lah ya, kita kan banyak di sini ya. Yuk, silakan. Shout out aja. Amsal berapa? 1:7. Amsal 1:7 bunyinya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke, ada lagi? Amsal berapa? Yang ingat? Jarang berkesan Amsal? Kalau satu dari Amsal bingung kali gitu ya. Apalagi? Kalau ulang tahun? Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan hormat di tangan kirinya. Ya? Apalagi? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu Amsal berapa? Amsal 3. Cuman tahu nyanyinya ya. Itu 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal berapa lagi? Ada yang tahu? Hai pemalas, belajar sama semut. Ada apa lagi? Amsal 17 ayat 17. Apa itu? Ini menurut saudara-saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan jadi sahabat di dalam kesukaran. Apa lagi? Amsal itu banyak loh, 31. Istri yang bijak melebihi suami. Melebihi permata dan seterusnya. Wah, ini kayaknya mesti rajin baca Amsal ya. Dulu satu pembimbing rohani saya memandatkan kami satu hari baca satu Amsal. Maksudnya kenapa? Karena memang sebenarnya Amsal itu juga tidak beda sama surat ya. Ini kalau kita ketemu di Alkitab, ini namanya kitab hikmat. Jadi ini kitab-kitab wisdom. Salah satunya adalah Amsal. Sebenarnya yang lain lagi dalam kitab wisdom, yang termasuk kitab wisdom, misalnya kitab pengkhotbah. Bahkan juga kitab Ayub di dalam literatur Yahudi itu termasuk dalam kitab hikmat. Jadi kalau bicara wisdom, hikmat, itu bentuknya ada yang berbentuk cerita kayak Ayub, itu kan cerita ya. Ada yang bentuknya narasi, ada yang bentuknya kayak pengkhotbah, juga ada ceritanya atau ada kata-kata yang disampaikan, tapi juga ada yang seperti Amsal ini. Jadi Amsal itu yang di dalam bahasa Inggris disebut proverb. Jadi biar gampang teman-teman ngerti gini, wisdom itu, hikmat itu, atau kita kalau dengar kata hikmat itu payung resminya. Semua itu hikmat. Salah satu bentuk hikmat adalah Amsal. Amsal ini kayak kita namanya peribahasa. Nah, kenapa saya harus jelaskan ini? Karena memang secara sadar tidak sadar bahasa Indonesia membuat kita ngerti hikmat agak berbeda. Contohnya begini. Kalau dengar kata hikmat di bahasa Indonesia, langsung bayangannya apa? Sesuatu yang ngejelimet, yang rumit. Terus ingat Pancasila. Dalam hikmat permusyawaratan perwakilan. Jadi when we talk about wisdom, somehow bahasa Indonesia memberikan kepada kita pemahaman sesuatu yang sangat abstrak, rumit, konsep. Oke? Tetapi Alkitab atau khususnya karena Tuhan memilih berbicara melalui orang Yahudi, maka orang Yahudi punya pemahaman tentang hikmat totally different dengan yang kita pahami tadi. Ternyata di dalam hal hikmat itu adalah sesuatu hal yang praktis. Orang Yahudi itu hikmat bukan konsep, tetapi hikmat itu practical living. Jadi kenapa ada kitab hikmat? Ada misalnya di Amsal bilang begini, jangan terlalu sering pergi ke rumah tetanggamu, nanti bosan dia. Ada tuh ajaran kayak begitu. Jadi jangan berpikir hikmat itu bicara tentang dialah Allah yang tersembunyi segala macam. Tidak, hikmat itu bicara practical daily life.
Nah, tapi karena ini hikmatnya firman Tuhan, maka dihubungkan hikmat itu. How should then you live your life di dalam terang kamu umat Allah. Jadi wisdom itu very practical. Makanya kalau kalian baca, ini Amsal ini kan praktis banget ya. Nggak sedang bicara konsep yang ngejelimet. Beda sama Paulus. Waktu dia ngomong tentang predestinasi, dia ngomong tentang hal-hal yang begitu rumit, ngejelimet. Hikmat bicaranya sederhana. Perkataan yang tepat seperti apel emas di pinggan perak. Dia lagi ngajarin tuh. Jadi ada apel emas di atas baki perak. Itu perkataan yang tepat. Menarik ya, gambaran-gambarnya sangat praktis. Makanya dalam hidup sehari-hari belajar ngomong. Gimana caranya ngomong sama teman kita yang saya, ih lu jelek banget ya. Mungkin pelan-pelan, lu gak secantik biasanya ya. Nah itu kan perkataan yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat. Itu yang diajarin di kitab hikmat. Jadi kalau teman-teman hari ini kita belajar bagaimana memperoleh hikmat, tapi saya agak takut kita tidak ngerti apa itu hikmat. Karena kita pikir hikmat itu ngejelimet, sesuatu yang dipikirin rumit. Tapi hikmat itu adalah sesuatu yang practical daily life. Karena itu ada kitab Amsal. Amsal bicara tentang orang mabok. Ada tuh. Orang mabuk dia lihat semuanya goyang. Ada tuh. Hati-hati jangan main sama pelacur. Ada. Perempuan jalan. Jadi ini gambaran-gambaran yang dari hidup sehari-hari penulis kitab Amsal berusaha menarik hikmat. Tetapi memang yang jadi pengertiannya begini. Hampir semua budaya-budaya kuno yang tua, termasuk Chinese, punya proverb, punya hikmat, kitab atau amsal-amsal hikmat seperti ini. Saya senang juga tuh ya kumpulin kalimat-kalimatnya si Lause gitu ya. Itu kan bagus-bagus tuh ya. Tapi pertanyaannya apa bedanya sama firman Tuhan? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Misalnya ada juga kalau yang Chinese proverb bilang begini. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama, first step. Itu kan dari Chinese proverb. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ada African proverb. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, lebih jauh, kalau kamu mau berjalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu berjalan lebih jauh, berjalanlah berdua. Ini menarik tuh untuk kita komunitas gitu ya. Itu bisa kita aplikasikan. Jadi yang menarik adalah hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini. Ada satu buku pernah nulis, segala hikmat adalah hikmatnya Allah. Tapi menarik sekali kalau kita tarik lebih jauh, perbedaannya, hikmatnya orang Kristen itu dikaitkan dengan Allah. Dan itu bukan sesuatu yang kadang-kadang saya pikir begini, kita suka mikir orang yang dapat hikmat itu orang yang pintar. Tapi ternyata bukan itu. Jadi yang Salomo minta dari Tuhan bukan kepintaran. Kadang-kadang kita suka doanya begitu ya, kasih kepintaran supaya di sekolah ranking 1. Tapi banyak orang teorinya ngelotok, hidup sehari-harinya awkward. Pernah gak ada teman kayak gitu ya? Gila, pinter banget. Tapi ternyata social skill-nya rendah banget. Manggil guru, lu mau ini gak pak? Saya pernah diundang ke satu sekolah untuk bawain komunikasi. Karena anaknya pintar-pintar tapi gak tahu address orang lain. Gurunya dipanggil elu gitu. Tiba-tiba muridnya gini, Pak, mau ke ruang guru ya? Titip dong tugas saya. Kurang ajar gitu ya. Jadi akhirnya saya diundang jadi pembicara, bukan bahas firman. Pak, tolong ajarin anak-anak tata krama. Jadi waktu bicara skill, life skill, saya melihat bahwa ternyata Alkitab very menyeluruh lah. Alkitab kita bicara juga bagaimana kita punya practical wisdom dalam hidup sehari-hari. Nah, dari perspektif itulah kalau kita lihat, maka karena ini bentuknya amsal, bentuknya sedikit puitis, maka wisdom digambarkan dengan banyak ilustrasi.
Contohnya kalau kalian baca Amsal 1, coba lihat ya, misalnya hikmat dipersonifikasi, pasal 1 ayat 20. Ini contoh aja kalau kalian tertarik baca kitab Amsal, coba nanti baca ya, pelajari. Coba lihat, dipersonifikasi, hikmat itu kan bukan sesuatu benda hidup. Tiba-tiba dia bilang gini, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Apa kata-katanya yang dibawanya? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, kadang-kadang memang karena kita lihat hikmat itu seolah-olah pengetahuan, kita pikirnya orang yang berhikmat, orang yang makin banyak pengetahuan. Enggak juga. Alkitab bicara bahwa ada orang-orang yang tidak berpengetahuan, tetapi karena hidupnya dekat dengan Tuhan, dia tahu bagaimana harus hidup, dia tahu memilih jalan yang tepat, dia tahu bagaimana bersikap kepada orang tua, dia tahu bersikap kepada teman. Itu orang yang berhikmat. Nah, jadi hari ini saya tidak meniadakan pengetahuan dari hikmat, tetapi hikmat lebih daripada sekedar pengetahuan. Nah, mari kita lihat sama-sama sesuai dengan tema kita malam hari ini, bagaimana memperoleh hikmat itu. Ternyata waktu bicara bagaimana memperolehnya, Alkitab memberikan kepada kita sebuah paradoks. Saya kutip sebuah buku yang ditulis oleh Timothy Keller. Dia mengatakan, seringkali dalam Alkitab itu ada hal-hal yang paradoks. Saya kasih contoh begini. Paradoks itu beda sama kontradiksi. Kalau kontradiksi misalnya begini. Kalau ada dua fakta, A dan B. Kalau A benar dan kontradiksi, maka B pasti salah. Kalau B benar, maka A pasti salah. Itu namanya kontradiksi. Tapi kalau paradoks ini begini. A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Saya ulang ya. A benar, B benar, walaupun kelihatannya seolah-olah kontradiksi. Nah, di dalam Alkitab ada banyak hal-hal yang sifatnya kalau kita baca menyeluruh ternyata lebih paradoks. Contohnya, Tuhan Maha Tahu, ya atau ya? Ya ya, Tuhan Maha Tahu. Setuju? Setuju. Terus kemudian ada fakta lain, kita diminta berdoa. Kita diminta berdoa. Kadang-kadang kalau kontradiksi, kalau Tuhan tahu, ngapain lu doa? Ya kan? Tuhan mau ke persekutuan pemuda ya Tuhan, saya doa nih, saya kasih tahu Tuhan yang nggak tahu nih, saya mau ke persekutuan pemuda loh. Sehingga kalau kita kontradiksi, kalau A benar, B pasti salah. Tapi ini bukan kontradiksi. Kita harus berdoa. Tuhan Maha Tahu. Sehingga kalau kita ketemu dengan kontradiksi, bagian kita nggak milih. Kita sebenarnya milih. Apalagi kalau mau doa, aduh udah ngantuk banget. Tuhan kau tahu segala sesuatu, amin. Tuhan bilang minta, cari, ketuk. Jadi kita mesti sungguh-sungguh berdoa. Dan pada saat yang sama kita sangat sadar Allah tahu. Dan ini bukan hal yang harus dipertentangkan. Gitu ya. Sehingga saya melihatnya mirip kayak rel kereta api. Rel kereta api kalau dia 2 rel gitu ya, bukan monorail ya. Kalau monorail cuma 1 ya. 2 rel, dia butuh dua-duanya ada. Sama seperti koin harus ada 2 sisi. Bayangkan kalau kamu punya koin cuma 1 sisi, besok belanja gitu ya. Kalau kamu mau beli ini, ternyata sisi belakangnya nggak ada. Itu akan jadi sesuatu yang berharga kalau ada 2 sisinya. Nah, kenapa ini penting saya jelaskan? Karena memang pertanyaan tema kita malam ini dari ayat yang dibaca, kalau ditanya, dari mana hikmat itu? Bisa jawab nggak? Tadi kan saya udah kasih clue-nya. Hikmat itu paradoks. Jadi hikmat itu dari mana? Dari Tuhan atau dari usaha kita? Ya udah, dua-duanya lah ya. Poinnya adalah, kita lihat sama-sama ya. Ayat 1. Jadi nampaknya Amsal ini diberikan kepada orang muda. Raja Salomo kemungkinan besar dalam masa tuanya
Ada orang yang mengumpulkan koleksi-koleksi Amsal ini. Tidak semua ditulis Salomo. Lihat di bagian belakang ada ditulis oleh Lemuel dan lain-lain. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Perhatikan semua kata-kata aktif, kata kerja aktif. Engkau menerima, menyimpan, memperhatikan, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dan jika engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat berikutnya lebih lagi dikasih gambaran. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jangan langsung berpikir zaman sekarang cari perak gampang. Sebenarnya zaman sekarang juga makin sulit cari perak ya. Biasanya kalau ada emas, ada peraknya juga di situ. Nah poinnya, dia mau menggambarkan ini sebuah perjuangan. Di masanya Salomo nulis, pasti nyari perak gak gampang. Mungkin lama gitu ya. Mesti digini-giniin, dipisah-pisahin, disaring lagi. Mau menunjukkan sebuah usaha konstan terus menerus. Perhatikan lagi, dia menggunakan kalimat apa? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Menarik nih. Berusahalah kenal Tuhan, karena dia sumber hikmat. Usahanya harus sungguh-sungguh. Tapi hikmat itu juga di dalam ayat 6 memberikan paradoksnya. Jadi lucu juga ya. Tadi kejar-kejar, usahakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Lah, nunggu aja kalau gitu. Gitu kan? Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat bahwa dalam Alkitab banyak paradoks, termasuk di dalam hidup berhikmat. Kita yakin Tuhan sumber hikmat, tetapi itu tidak meniadakan perjuangan kesungguhan kita untuk menggapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya pikir ini sangat indah dalam banyak hal. Misalnya Allah memelihara burung di udara, tapi burung itu harus cari makan. Nggak ada langsung misalnya burung lagi terbang ya gitu jatuh, nggak ada. Tapi Allah sediakan. Allah memelihara. Sehingga kalau kita mengerti bahwa sumber hikmat itu adalah Allah, dan Allah telah menyatakan dirinya, dan penyataan diri Allah yang paling jelas di dalam sejarah ada dua. Pertama, dia menyatakan diri dalam anaknya Yesus Kristus, firman dalam bentuk daging. Dan dia juga menyatakan dirinya dalam firman dalam bentuk tertulis, yaitu Alkitab. Takut akan Allah kita tarik begitu rupa dikaitkan dengan kita kenal siapa Tuhan kita. Kata takut di sini bukan berarti ketakutan lihat Allah ya, tapi dia pakai kata kagum. Jadi takut akan Tuhan, fear of the Lord, the awe of the Lord. Ketika kita kagum kepada Allah, itu berarti kita benar-benar fokuskan diri kita kepada Dia. Maka kita akan menikmati hikmat itu dalam hidup kita. Jadi saya membayangkan ketika engkau dan saya yang sudah diberikan firman Tuhan, diberikan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, memimpin kita untuk bisa bersikap dengan tepat di tengah-tengah situasi berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Saya pikir itulah orang yang berhikmat. Kita tahu dengan tepat apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bersikap, dan itu yang kita lihat di dalam kitab Amsal. Jadi akhirnya secara sederhana begini, gimana caranya saya dapatkan hikmat? Pertanyaannya, apakah kamu hidup dekat dengan Tuhan? Apakah firman-Nya menuntun hidupmu? Teman-teman yang bisa main gitar tentu tahu ya, kalau mau pelayanan gitar itu di stem berapa kali? Sekali seumur hidup?
Tiap kali mau main di stem lagi. Saya juga kadang kesel gitu ya. Ada tuh pelayanan lamaan stem gitarnya daripada nyanyi ya. Tong 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 gitu ya. Poinnya adalah begini. Ternyata di dalam kehidupan kita, kita butuh hidup kita terus disesuaikan dengan firman Tuhan. Karena itu izinkanlah firman Tuhan nyetemin hidupmu terus-menerus, regularly. Kenapa? Dengan demikian kita akan diingatkan kembali. Hey, hari ini jalan yang Tuhan mau. Ayo ikutin yang Tuhan mau. Ayo lakukan yang Tuhan mau. Mungkin hari ini dengan hari kemarin beda Tuhan memimpin. Itu sangat mungkin. Kenapa? Makanya hikmat itu seringkali kita melihatnya Tuhan pimpin dalam situasi tertentu. Tidak selamanya sama. Tetapi orang yang berhikmatlah orang yang bisa memutuskan apa yang terbaik di dalam relasinya dengan Tuhan untuk situasi yang terjadi pada saat itu secara praktis. Memang pasti ada prinsip umum, ada. Tapi seringkali juga Tuhan izinkan pas dalam situasi ini mengucapkan kata-kata seperti ini, cara bersikapnya seperti ini. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Karena itu lihat apa hasilnya. Orang yang hidup berhikmat dengan orang yang tidak mengikuti hikmat, ya satu itu selalu di Alkitab disebut orang yang berhikmat, satu disebut orang bebal. Orang bebal, orang bodoh. Nah kita lihat itu mulai dari ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Menarik sekali. Seringkali hikmat sama pengetahuan itu paralel. Tapi saya sekali lagi mengatakan hikmat yang dimaksud lebih daripada sekedar pengetahuan. Tapi untuk bisa punya hikmat butuh pengetahuan. Lihat lagi ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jadi saya lagi mikirin begini, siapakah orang yang tidak berhikmat? Yang tidak dipimpin Tuhan, yang hidupnya penuh dengan ini nih, tipu muslihat. Apalagi 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Saya ketemu sih ada beberapa anak yang waktu remajanya luar biasa hebatnya, pengurus ya. Begitu masuk kampus, mulai jadi mahasiswa, terus mulai ini nih, pikirannya gini, gue udah terlalu baik dari kecil, gue mau nakal dikit. Nakal dikit membuka celah untuk nakal banyak. Hati-hati. Jalan yang lurus yang kamu kenal, itu jalan kehidupan. Perhatikan ayat 14. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Jadi waktu melakukan kejahatan udah gak takut lagi. Sukacita coy. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Jadi kalau dulu di gereja, mari beri kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kalau melakukan kejahatan, puji kejahatan. Yeay. Bersorak-sorak. Perhatikan 15. Yang berliku-liku jalannya, itu dibandingkan sama tadi, jalan lurus, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Nah seringkali ini hikmat bilangnya kalau selingkuh itu berpaling dari Tuhan, digambarkan seperti pelacur, perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Ya sorry to say ya, pada zaman itu tuh pelacur menjajakan diri pakai omongan gitu ya. Ayo dong gitu ya. Jadi kalau kayak kita lihat pola pelacuran zaman itu, pelacurnya tuh teriak-teriak menjajakan dirinya. Makanya itu merayu-rayu, perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Jadi selingkuh dia dari istri atau suami yang asli, dan melupakan, nah ini gambarannya, melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini semua gambaran kematian teman-teman, yang tidak ikutin hikmat itu. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Makanya muncul sebuah seruan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari
situ. Maksudnya apa? Secara sederhana saya simpulkannya begini. Kamu bisa hidup benar hanya kalau kamu takut akan Tuhan. Yang berarti kamu pegang perintahnya. Maka kamu bisa berhikmat memilih apa yang harus dipilih. Dan apa yang kamu pilih itu jalan kehidupan. Sementara yang meninggalkan itu, meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, jalanmu adalah jalan kematian. Teman-teman, balik lagi waktu saya mempelajari kitab Amsal, hidup itu kayak memang gak ada teorinya ya. Teorinya pokoknya satu aja, dekat sama Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan pimpin situasi hari ini begini, besok begitu. Kadang-kadang Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Salah satu yang saya alami dalam pergumulan pribadi adalah ketika orang tua saya gak ngerti pelayanan. Terus bagaimana waktu itu sebagai anak yang sudah dibina, sudah ikut pelayanan di gereja, ikut pelayanan waktu itu di sekolah saya, lalu kemudian dilarang, gak boleh. Nah itu minta hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi orang tua. Pada saat yang sama tahu harus menghormati, tapi saat yang sama tahu bahwa orang tua juga bisa tidak taat sama Tuhan. Oh nggak gampang tuh, itu pergumulan tuh. Nah di situ udah berdoa, doa sama Tuhan, baca Alkitab. Dan saya ingat sekali ayat yang tadi dibaca. Saya nggak tahu waktu itu pemimpin kelompok kecil saya waktu saya masih SMA, dia bilangnya begini. Itu diambil dari Mazmur 119. Kalau kamu baca firmanku, kamu lebih berhikmat bahkan daripada pengajar-pengajarmu. Wah itu buat anak SMA dapat ayat gitu kan kayaknya pede juga gitu ya. Jadi kalau papa mama saya nggak rajin baca Alkitab, saya baca Alkitab, saya bisa lebih berhikmat dari mereka. Cuma kan gimana caranya supaya menyampaikan dengan baik kan? Jadi di situ akhirnya belajar bicara dengan baik, belajar karena misalnya waktu itu saya bergumul banget teman-teman ya. Waktu saya udah bertobat terus papa saya masih begitulah. Zaman telepon waktu itu. Nanti kalau ada telepon bilang papa nggak ada ya. Ini gimana nih? Tahu nggak boleh bohong, tapi ini perintah orang tua. Masa angkat telepon, kata papa nggak ada, nggak bisa dong. Sehingga saya waktu itu ketakutan juga. Setiap kali telepon bunyi masuk ke toilet. Tapi kan nggak bisa begitu terus. Saya mesti belajar bicara. Nah di situ jadi kayak butuh hikmat. Tuhan gimana ngomong, tetap hormat, tidak menggurui, tapi tahu dia salah. Perkataan yang tepat diucapkan tepat pada waktunya, seperti apel emas di pinggan perak. Di situ jadi waktu mau ngomong sama papa doa dulu. Terus lihat dia lagi senyum-senyum. Jadi bukan pas habis nelfon gitu. Gue gak mau angkat telepon ya, urusan lo ya. Ini dosa-dosa lo ya. Bukan gitu kan. Tapi waktu dia misalnya lagi enak diajak diskusi, di situ lah mulai ngajak ngomong. Sebelumnya udah doa dulu, Tuhan jangan sampai marah. Nanti kalau marah uang jajan berhenti gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir iya, dalam hidup bergantung sama Tuhan. Gimana ngomong sama dosen ketika memang kamu bikin salah? Tapi mau minta, tolong dong kasih kesempatan kedua. Nah itu butuh hikmat. Doa dipakai. Belajar untuk melihat, tetap hormati dia. Tapi juga belajar untuk menyampaikan apa yang kamu harapkan. Nah itu semua diajar di Amsal teman-teman. Makanya rajin baca kitab Amsal tuh sampai kepada ternak. Gimana memperlakukan ternakmu. Oh Amsal jadi dosen saya sebenarnya waktu itu mempelajari bagian ternak di kitab Amsal. Tuh ya, kalau teolog aneh-aneh ya. Jadi misalnya kayak Amsal itu ngajarin, kalau ternak habis kerja harus kasih makan. Itu ada dalam kitab Ulangan juga, dan Paulus juga, di kitab Imamat ada, dan Paulus juga menggunakannya, dan ada di Amsal juga. Makanya Paulus bilang, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi kadang-kadang lembu itu kalau lagi mengirik, yang mengirik itu misalnya dia muter-muter untuk peras anggur kan, dia di penggilingan dia lagi mengirik begitu ya. Nah kadang-kadang ada rumput. Nah kadang-kadang dia sambil jalan, namanya juga sapi gitu ya, sambil jalan makan dikit gitu ya, sambil jalan makan. Nah itu Alkitab bilang tidak boleh mulutnya ditutup. Kenapa? Dia kerja loh. Hargai dia. Nah Paulus pakai itu untuk hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan udah kerja kasih gaji gitu ya. Kasih duit ya.
Kasarnya begitu. Tapi poinnya Paulus bahwa dia punya hak atas penghasilan kehidupan. Sama seperti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Amsal kasih prinsipnya. Orang yang tutup mulut hewannya itu adalah tuan yang jahat. Nah memang ya kalau teman-teman baca kitab Amsal, ini semua kumpulan-kumpulan practical daily life yang harus dilewati ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu akan menolong kita mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup sehari-hari. Saya harap setelah dengar ini, kalian mulai terus berjuang ya. Berjuangnya apa sederhananya? Ya berjuang kenal Tuhan. Jangan maunya empang ya, anak sekarang ya, maunya enak dan gampang. Belajar, saya banyak layannya anak SMA. Belajar aja maunya pakai sistem ekonomi. Koko gimana ya belajar sedikit tapi nilai tinggi. Ya elah, belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Pakai prinsip ekonomi. Ada lagi agak sedikit rohani ya. Kalau udah salah ujiannya segala macam, doa itu Tuhan benar-benar gurunya buta gitu ya, kasih nilai sembarangan. Ya ampun. Jadi maunya gitu, enak dan gampang. Sampai dibawa ke dalam hal rohani. Gimana caranya kok saya bisa tahu kehendak Tuhan? Ada yang datang anak remaja gitu ya. Gimana kok saya tahu kehendak Tuhan? Saya bilang ya udah kau baca Alkitab rajin nggak? Ah itulah kok masalahnya. Kagak mau baca Alkitab berharap Tuhan nyatakan jalannya. Tuhan sudah nyatakan jalannya, kamu baca nggak? Saya suka ngomong gitu sama orang yang saya layani dulu. Ayolah rajin saat teduh. Ya kalau ini kenapa sih mesti saat teduh kak? Saya bilang gini, kalau kamu nggak saat teduh, siapa yang rugi? Tuhan atau kamu? Tuhan nggak rugi apa-apa loh. Lu nggak saat teduh, Tuhan nggak rugi. Kamu yang rugi. You miss the opportunity. God wants to tell you something. God wants to lead you. Dan itu yang seringkali banyak orang miss. Makanya saya bersyukur waktu pelajari tema malam ini. Betul hikmat itu dari Tuhan. Tapi secara paradoks hikmat itu membutuhkan juga kedisiplinan, ketekunan. Carilah seperti cari perak. Jangan datang gereja on off, Kristen napas, Natal, Paskah. Tapi jadi Kristen yang rutin. Jangan takut sama hal rutin ya. Kadang-kadang orang takut, aduh kan kalau rutin, ntar kalau gue rajin banget di gereja, ntar gue jadi fanatik. Lah, hidup itu banyak hal yang rutin, benar gak? Mandi rutin gak? Ada yang belum mandi lagi nih. Iya kok, saya rutin kok. Rutinnya gimana ya? Setahun 2 kali gitu. Hal yang rutin itu baik. Tapi rutin yang lebih baik lagi adalah ketika engkau memaknai yang rutin itu. Pagi bangun saat teduh, baca Alkitab. Tapi capek nanti malam PA juga di gereja, baca tiap pagi. Renungkan, rutin, disiplin, cari. Karena Tuhan memberi dirinya ditemui. Nah ini saya harap kita boleh punya semangat seperti itu di dalam kerohanian kita. Ada yang bilang kita kadang-kadang tidak cukup seimbang antara mengejar yang dunia tawarkan dan apa yang ada dalam Alkitab. Sehingga ada seorang pendeta pernah bilang begini, di dalam banyak hal jemaat Tuhan mungkin sudah S2, S3, ya S1, S2, S3 dalam pendidikannya, pendidikan sekuler. Tapi dalam pengetahuan Alkitab banyak jemaat tetap TK. Saya pernah kebaktian pemuda di salah satu gereja. Ketepatan saya duduk waktu itu jadi jemaat. Mari kita buka dari waktu itu pokoknya kitabnya agak susah lah, Mika atau Habakuk begitu ya. Pemuda di samping saya sampai selesai khotbah nggak ketemu Habakuk di mana. Apalagi Alkitabnya kebetulan nggak pakai indeks kan. Nggak pakai indeks, saya udah mau ngasih Alkitab saya. Maksudnya saya udah buka kan, bisa tukeran nih. Udah kebuka nih. Cuma dia lebih tua dari saya baru kenal, ntar dia malu. Tapi dia terus berusaha mencari. Sampai pendetanya amin, kagak nemu. Apalagi kitabnya cuma nyelipkan 3 pasal gitu ya. Wah iya juga ya. Kalau untuk hidup di dunia ini kita begitu berjuang waktu bikin skripsi,
begitu berjuang bikin paper kita. Ingat loh, untuk hidup benar, jalan kehidupan harus takut akan Tuhan. Tuhan nyatakan lewat firman. Seserius itu nggak kita dengan firman Tuhan? Dengan kerohanian kita. Jangan jadi orang yang punya kerohanian masa lalu. Dulu waktu gua remaja, rajin banget. Tapi itu dulu. Suka gitu ya. Apalagi yang tua-tua juga bisa begitu diumumkan. Dulu waktu saya di remaja, saya paling rajin dulu gitu ya. Nah sekarang gimana om? Gimana tante? Kerohanian bukan masa lalu. Amsal hari ini mengingatkan, Tuhan sediakan hikmat. Tuhan sudah kasih firman-Nya untuk menolong kita hidup berhikmat. Dan kiranya kita berjuang sungguh-sungguh supaya jalan hidupmu adalah jalan kehidupan. Setiap keputusan yang kau buat, orang bisa melihat beda nih. Ini anak bergumul dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya malam ini kami boleh pulang dengan kerinduan yang dalam untuk benar-benar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bukan sekedar pengetahuan yang membuat kami merasa tahu segala hal, atau pengetahuan supaya kami menang Bible quiz Alkitab. Tetapi pengetahuan yang kami butuhkan untuk hidup kami hari demi hari. Bagaimana bersikap di dalam pekerjaan, bagaimana bersikap di dalam pergaulan, bagaimana bersikap ketika berhadapan dengan masalah-masalah hidup, bagaimana kami bersikap bahkan kepada ternak sekalipun. Dan terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu menuntun seluruh hidup kami. Dan biarlah kami punya waktu, menyisihkan waktu setiap hari, membaca, merenungkan firman-Mu, berjuang, mencarinya seperti mencari perak. Dan waktu menemukannya kami bersuka cita, karena bukan sekedar pengetahuan di kepala kami, tapi kami terapkan dalam langkah-langkah hidup kami. Sehingga orang boleh melihat, biarlah mereka melihat Allah yang memimpin kami. Doa menjadi satu respon rutin kami. Karena setiap langkah kami adalah langkah iman, yang di dalamnya kami mau terus berserah, bersandar kepada Tuhan, termasuk di dalam doa-doa kami. Tuhan, masa muda ini banyak sekali jalan-jalan yang ditawarkan. Bahkan jalan-jalan yang menyimpang sekalipun. Jalan-jalan yang tadinya begitu mengerikan, tetapi sekarang orang bersuka cita, bahkan bersorak-sorak di jalan-jalan yang salah itu. Biarlah kami mau seperti apa yang dinyatakan. Kami memilih jalan hikmat Allah. Mungkin jalan kami kelihatan bodoh, kolot, jadul, nggak gaul. Tapi itu jalan kehidupan yang Tuhan memang sediakan bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Dan juga kami bersyukur karena pada akhirnya kami menyadari puncak dari hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Engkau adalah hikmat Allah yang datang ke dalam dunia. Sehingga hikmat bagi kami bukan sekedar konsep, bukan juga sekedar praktikal, tapi lebih jauh lagi, itu hadir di dalam pribadi Yesus. Our wisdom, Christian wisdom, is a person in Jesus Christ. Tuhan, tolong kami meneladani Engkau, hidup makin mirip dengan Kristus. Hari demi hari kami berhikmat ketika kami makin selaras dengan Yesus, Sang Hikmat Allah. Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tolong kami jadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.